تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Itulah pepatah orang dahulu. Sebagai awal buka cerita, mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairinal ghishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsalta mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba' asam kandis, asam galugur. Asam galugur dibelah-belah. Kepada Allah bersama-sama kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah. Nikmat apakah itu? Setiap manusia yang hidup maka baginya mesti mempunyai dengan dua rasa. Bagi manusia yang tak punya rasa maka manusia itu mati. Kenapa? Orang sudah mati tidak punya rasa. Oleh karena itu bagi kita yang masih hidup, ya Allah berikan kesempatan pada malam hari yang berbahagia ini, kita mesti mempunyai dengan rasa. Rasa yang pertama adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat apapun kita, sepreman apapun kita, sejago apapun kita, kadang-kadang satu saat kita akan timbul rasa takut. Betul? Betul. Orang sehat takut sakit, orang gemuk takut kurus, orang kurus takut gemuk. Kenapa? Banyak beli baju ganti baru. Para takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur yang pertama adalah rasa syukur kita dibagi dua. Syukur yang pertama, syukur kita Allah berikan kepada kita, kita dapat hidup pada saat sekarang ini. Yang kebetulan 1 minggu yang lalu almarhumah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita-kita yang hadir pada malam ini kita belum tentu. Apakah Bapak duluan saya belakangan, ataupun saya belakangan Bapak duluan. Tak masalah. Cocok kan? Bapak duluan, saya belakangan. Ataupun sebaliknya, saya belakangan, Bapak duluan. Bersyukurlah kita kepada Allah pada malam hari yang berbahagia ini. Allah masih berikan kepada kita kesempatan. Karena kematian itu pasti. Al-mautu babun wa kullu nasi dakhilu. Mati itu merupakan satu pintu. Dan setiap manusia pasti akan memasuki pintu kematian itu. Ingatlah, ambilkan air di dekat sumur. Air diambil untuklah mandi. Allah panggil kita tidak pandang umur. Tua dan muda pasti akan mati. Apa yang kita banggakan? Mungkin Bapak Datuk hari ini bangga dengan datuknya. Tapi datuk ini juga baru.
Sebelum Datuk ini ada Datuk terdahulu. Nyatanya Datuk dulu juga mati. Betul Pak Datuk? Betul. Sekarang dengan Datuk ini juga nanti bakal mati. Gantinya kita. Dan semua pasti akan mati. Bukanlah rumput sembarang rumput tumbuh di tepi telaga. Kalau Allah hendak menjemput, tentulah pula Allah tak pandang usia. Yang tua-tua ni boleh duluan mati, ataupun yang muda-muda juga boleh duluan mati. Yang harus kita ingat kata Rasulullah, man anta fihi arba'una sanah lam yughayyirhu falyatahajjar ilan nar. Barang siapa yang telah mencapai umurnya 40 tahun tetapi kebaikannya itu tak dapat merubah kehidupannya, falyatahajjar ilan nar, maka campakkanlah dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Pada malam ini kita masih usia 25 tahun, 30 tahun, ada yang masih 39 tahun, belum ada yang 40 tahun mungkin. Kalaupun ada lompat lagi jauh. Itulah rasa syukur yang pertama Allah masih berikan kepada kita, yaitu kehidupan. Setelah istri tercinta meninggalkan kita, biarkanlah suami tersayang meninggalkan kita, biarkan orang-orang terkasih tercinta meninggalkan kita. Yang penting satu ingat, jangan sampai Allah tinggalkan kita. Tapi yakinlah, manakala kita tinggalkan Allah, maka Allah pasti tinggalkan kita. Manakala kita tinggalkan Allah, maka Allah katakan, fal yahruj tahtas samai wal yatlub rabbasiwaya. Apabila engkau telah tinggalkan aku, kata Allah, keluarlah engkau dari bumiku ini, keluarlah engkau dari dunia ini. Wal yatlub rabbasiwaya. Carilah oleh kamu Tuhan yang lain selain Tuhan aku. Kemana kita hendak pergi? Semua ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, syukur yang kedua adalah bersyukurlah kita kepada Allah karena Allah masih berikan kepada kita iman. Iman yang paling mahal harganya, yang tak dapat dibeli, yang tak dapat disogok. Itulah dia iman. Ikan iu, ikan sembilang, ikan siakap berduri-duri. Lain dulu, lain sekarang. Ada duit, tak ada duit, jangan dikaji. Lewat. Kenapa? Iman kita tipis. Mungkin Datuk di sini murni, tidak memakai lempar-lemparan serang pajak. Alhamdulillah. Ataupun Datuk terdahulu juga seperti itu. Dan itu semua tidak boleh dilakukan manakala untuk kemenangan pribadi kita masing-masing. Harapan kita Datuk tidak Tuhan? Tidak, alhamdulillah. Itulah iman yang paling mahal. Karena apa? Nanti pada hari kiamat nanti, kita setelah kita mati meninggalkan alam dunia ini, kita sampai kepada masa. Nanti di sana kita akan melewati titik siratal mustaqim. Di sanalah ada jalan pemisah yang disebut namanya mufsilus sabil. Allah berfirman, "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun." Hai orang-orang kafir, sekarang kau berpisah jalan dengan orang-orang mukmin. Orang mukmin berangkat dia di belah kanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir mereka melaju sebelah kiri memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu tidak sampai di situ saja. Melewati titik-titik itu kita akan melewati 7 posnya. Apabila 7 pos ini kita lewati, maka kita sampailah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pos yang pertama adalah tentang keimanan kita kepada Allah. Apabila iman kita rusak, maka rusaklah segala yang 6 belakangnya.
Tapi manakala iman yang pertama ini sukses, iman pertama ini bagus, insya Allah kedua, ketiga sampai ketujuh akan mudah kita lewati. Itulah kita syukur yang pertama, syukur kita masih hidup, dan syukur yang kedua Allah berikan iman kepada kita yang tak dapat dinilai dengan apapun juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit mungkin tausiah kita di awal. Kemudian rasa yang kedua ada namanya rasa takut. Dan semua manusia itu mesti mempunyai rasa takut. Apa yang kita takutkan? Apakah kita takut miskin? Apakah kita takut mati? Karena kita pasti mati. Yang takut dua inilah yang pertama yang kita takutkan. Takut akan dosa-dosa yang pernah kita perbuat tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak dosa kita perbuat yang kita takutkan Allah tak beri ampun kepada kita. Seperti tadi dari awal mukadimah sering Pak Imam tadi sebutkan kata-kata Muhammad, dan juga tadi saya sebutkan kata-kata Muhammad, tetapi sebagian jamaah tidak menjawab dengan salawat Nabi. Maka kata Rasulullah, lam yaghfirlah, Allah tak ampunkan dosa-dosa mereka. Siapakah itu? Ada tiga. Yang pertama adalah manakala orang menyebut nama Nabi Muhammad, maka sahabat umatnya tidak menyebut kata-kata salawat kepada Nabi. Yang kedua, datangnya bulan suci Ramadan tapi mereka tidak mau melaksanakan ibadah puasa, maka Allah tak ampunkan. Yang ketiga adalah kita durhaka kepada orang tua kita, dan sehingga orang tua kita tidak memberikan maaf kepada kita. Lam yaghfirlah, maka Allah tak berikan ampun kepada kita. Harapan kita, sebanyak apapun dosa kita, lau alimtum khotoya, seandainya kata Rasulullah kita semua manusia ini berbuat dosa sehingga penuh langit dan bumi dengan dosa-dosa kita, summa nadimtum fataballahu alaihi, manakala kita menyesali dosa-dosa itu, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Kemudian takut yang terakhir, apa yang kita takutkan? Yang hadir di padang mahsyar tapi mereka tak mampu mengangkatkan mukanya ke hadapan Allah. Karena apa? Wa ma akmala sholatah, karena sholatnya tidak sempurna. Manakala kita ibadah sholat tidak sempurna, la yaqbalullahu min sholatil abdi illa aqala minha, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal ibadah sholat seorang hamba manakala dia sholat tidak dengan ilmunya. Tapi syukurlah di kampung ini ada Ustadz Zakaria sebagai dai yang telah banyak memberikan didikan kepada kita semua. Harapan kita, apapun yang diberikan yang baik, amalkanlah, karena ilmu itu amat mahal harganya. Bahkan dikatakan Rasulullah, barang siapa yang duduk bersama-sama seperti kita ini, duduk bersama-sama untuk menuntut ilmu, duduk untuk belajar, duduk untuk mencari ilmu, maka kata Rasulullah itu jauh lebih baik daripada dia sholat 1000 rakaat. Dan yang keduanya, orang yang duduk dalam pengajian ini jauh lebih baik daripada orang yang menengok orang sakit 1000 kali. Dan yang ketiga kata Rasulullah, barang siapa yang duduk bersama-sama untuk mencari ilmu Allah, maka jauh lebih baik daripada dia mengantarkan jenazah 1000 kali. Sekarang kita sudah pernahkah 1000 kali antar jenazah? Mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Kemungkinan belum banyaknya. Dan yang keempat, bagi orang-orang yang duduk belajar, maka Allah akan berikan kepada kita jauh lebih baik daripada orang-orang yang membaca Al-Quran sampai khatam tapi tidak dengan ilmunya. Artinya apa?
segala hal sesuatu yang paling penting adalah ilmu, terutama ilmu sholat. Seperti mungkin di masjid-masjid mana juga hal yang sama. Manakala imam telah salam assalamualaikum warahmatullah, sebagian jamaah ada yang mundur dari safnya. Hal itu Nabi melarang. La ta'lifa sufufakum fatuhlifa qulubakum. Innallaha malaikatahu yusholluna 'ala sufil awal. Janganlah kamu memundur majukan saf kamu, maka sesungguhnya Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang duduk pada saf awal. Ini kadang-kadang kita segan. Mungkin sebelahnya besan, mungkin sebelahnya mertua. Siap salam kita mundur sedikit. Alasannya menghormati sebelah kita. Itu dilarang oleh Rasulullah. Ingatin. Bagi yang sudah tahu pada malam ini, ke depannya, manakala imam siap, janganlah kita mundur dari saf kita sampai imam itu siap salam. Alasan sempit. Kenapa waktu tahiyatul akhir itu kita bisa siap salam terasa sempit? Nah, jadi inilah. Kemudian tentang ibadah salat, iza qumta ila salati fasallil mawadi. Apabila kamu berdiri melaksanakan salat, maka hendaklah kamu tuh salat seumpama untuk terakhir kali. Tidak boleh salat terburu-buru. Paling 5 menit atau 10 menit. Duduk di warung kopi setengah malam tahan. Kenapa sholat 10 menit kita tak mampu? Apa yang akan kita kejar? Rasulullah melarang hal itu. Iza qumta ila shalah fasallil mawaddi. Apabila berdiri kamu untuk sembahyang, sembahyanglah kamu seolah itulah untuk terakhir kali. Kaum muslimin yang berbahagia, ini contoh kepada kita. Seandainya nanti orang-orang tua kita dipanggil oleh Allah, siapkah kita untuk menggantikan mereka? Kalau datuk yang meninggal, banyak di antara kita yang sanggup tunjuk tangan. Tapi kalau Pak Imam yang meninggal dunia, kita saling berdalih-dalih dengan alasan belum ada ilmu, dengan alasan belum pantas. Kenapa kita merasa pantas manakala kita menjadi penghulu, tapi kita tak merasa pantas manakala kita untuk jadi imam? Kedepannya harapan kita sama-sama lebih mulia imam daripada pemimpin. Rasul katakan, khairul ulama allazi ya'tunal umara. Sebaik-baik ulama itu, sebaik-baik pemimpin itu adalah pemimpin yang mengikuti apa kata ulama. Wasyarul ulama ya'tuna umara. Sejelek-jelek Pak Imam, sejelek-jelek ulama itu adalah dia patuh kepada datuknya, kepada pemimpinnya. Sebaliknya, yang paling bagus itu datuk tunduk kepada Pak Imam. Tentang masalah keagamaan, masalah dunia, tentu datuk yang paling tertinggi. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa di antara kita. Harapan kita kepada kita kesemuanya ke depan, malah cari ilmu dengan sebanyak-banyaknya, karena tanpa ilmu tentu kita tidak akan sampai kemana-mana. Ingatlah, innallaha yunadi linnasi bisalasati quru. Sesungguhnya Allah panggil kita ini dengan 3 model. Yang pertama, mayuhibbullahu fa'alaihi. Yang pertama, Allah panggil manusia itu bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapakah mereka? Manakala muazin manggil hayya 'alas shalah, kita datang. Berarti kita datang memenuhi panggilan Allah. Maka orang itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa mastukrihu alaihi. Yang kedua adalah wa mastata'a ilaihi. Allah panggil manusia itu bagi orang-orang yang mampu. Apakah dia? Seperti ibadah haji.
berkorban, dan seterusnya. Bagi orang yang mampu Allah panggil, yang tak mampu Allah tak panggil. Tapi yang ketiganya wajib kita laksanakannya. Apa itu? Wa mastukrihu alaihi. Allah paksa manusia itu untuk sampai ke sana. Apakah dia? Kematian. Hidup hanya ada dua antara. Lahir disolati dan lahir dimandiin, dan mati disolati. Belum tentu kita hari ini lahir dimandiin oleh orang tua kita, tapi mati kita belum tentu kita disolatin. Belum tentu nanti kita mati dimandiin. Kenapa? Seandainya kita mati terbakar hangus entah kemana, tentu kita tak dimandikan lagi, hanya mendapatkan sholat gaib yang dilaksanakan oleh para jamaah. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah kami sebagai daripada ahli bait menyajikan makanan, dan kepada Bapak sekalian telah membacakan ayat thayyibah tadi sesuai dengan sabda Rasulullah, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwas. Sesungguhnya semua amal manusia ini, amal tuan rumah telah berikan makanan, dan amal kita sudah bacakan tadi, tu'radu ala aqaribikum, maka Allah akan sampaikan bacaan tadi itu kepada arwah yang telah meninggal dunia. Fa in kana istabsyiru bih, apabila yang kita berikan itu baik, maka arwah itu senang hatinya. Fa in kana khair zalik, akan tetapi manakala ahli baik memberikan tidak baik atau pembacaan kita tidak baik, maka arwah juga tidak akan baik menerimanya. Sehingga arwah yang telah meninggal itu alam kubur berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tumishum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau matikan dulu anak cucuku itu sebelum engkau berikan hidayah kepadanya, sebagaimana engkau telah berikan hidayah kepadaku. Bapak Ibu hadirin berbahagia, inilah tausiah yang singkat yang dapat kami sampaikan. Ingin rasanya untuk berlama-lama, tapi mungkin Bapak dapat sabar lagi. Di depan sudah ada air rapi, sudah ada terbungkus, sudah ada di piring. Mungkin kuping kemari, tapi hati di depan makanan. Oleh karena itulah tadi kita melewati 7 pos tadi, ada masih 6 lagi pos yang akan kita lewati. Akhirnya setiap hukum punya fadilah. Kalau beramal pakailah ilmu. Semoga umur kita dipanjangkan Allah. Kalau memang Bapak perlu, dari kesempatan kita akan bertemu. Inilah yang dapat kami sampaikan. Seandainya ada kata-kata yang salah, itu dari saya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baik silakan diamalkan, yang salah janganlah dicaci. Kepada bapak-bapak, para perangkat desa, jadi pandai. Di sini saya sebagai mewakili sekaligus tuan rumah. Seandainya di sini tadi ada kami nyajikan makanan minuman, ya mungkin ada cita rasa yang akan sampaikan nanti kurang lezat di hadapan Bapak Ibu sekalian, maka kami daripada ahli bait mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian tadi kami telah menerima Bapak datang ke rumah kami sediakan tempat duduk ala kadarnya. Inilah yang mampu bagi kami. Harapan kami Bapak Ibu sini akan bisa nikmat duduk bersama kita. Akhirnya tadi kami sampai kemari dalam keadaan sehat walafiat, dan juga Bapak sekalian, harapan kita nanti kita juga pulang ke rumah masing-masing tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan iman kita, Allah jauhkan daripada segala mala bahaya, dan Allah berikan rezeki yang melimpah ruah, yang halal lagi thayyib. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Pak Taufik beli kopiah terbuat dari Baldo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.